semuanya, perkenalkan saya Kaila Kania. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai public speaking dan presentasi yang berjudul Memahami Public Speaking dan presentasi analisis teori tantangan dan studi kasus Najwa Shihab untuk memenuhi UTS mata kuliah Public Speaking dan Presentasi periode semester ganjil 2025-2026 program studi PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia dengan dosen pengampu Ibu Rosana SSMIKOM Amipir CPS. Untuk konsep ethos logis pet host menurut Aryoto Teles, hambatan dalam public speaking, argumentasi pada terhadap beberapa penyebab pernyataan populer, serta analisis dalam terhadap konsep ethos logos pathos menurut Aristoteles. Hambatan dalam public speaking, argumen terhadap beberapa pernyataan populer, serta analisis mendalam terhadap performa public speaking dari salah satu tokoh yang sangat saya kagumi, yaitu Najwa Shihab. Presentasi ini berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Mari kita mulai dari topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, perbedaan public speaking dan presentasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan public speaking dan presentasi, baik dari karakteristik maupun tujuan. Public speaking merupakan bentuk komunikasi lisan yang ditujukan pada audiens luas. Biasanya sifat lebih persuasif, interpretatif, dan bahasa yang motivatif. Public speaking menekan pada kemampuan beberapa secara langsung membangun hubungan emosional dan audiens, dan dengan gaya menyampaikan pun cenderung bebas dan fleksibel. Ya, contohnya seperti pidato motivasi Najwa Shihab, orasi wisuda, dan ceramah dalam tarik. Sementara itu, presentasi fokus pada penyampaian informasi yang lebih tertekstur, biasanya menggunakan alat bantu visual seperti PowerPoint, grafik, atau table. Presentasi juga lebih inovatif dan analisis karena bertujuan memberikan pemahaman terhadap data yang mau dilaporkan atau disolusikan. Interaksi audiens cenderung lebih minimal dan format lebih formal. Dari tujuan public speaking lebih menekankan pada inspirasi, motivasi, dan mempengaruhi audiens secara emosional, sedangkan presentasi lebih kepada transfer informasi, melaporkan temuan, atau memberi informasi rekomendasi berdasarkan data. Yang kedua, ethos logis dan pathos menurut Aristoteles. Selanjutnya kita masuk pada teori retorika klasik Aristoteles, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos berkaitan dengan kredibilitas pembicaraan, yang artinya ini mencakup penggunaan fakta, data, statistik, dan penamaan argumen. Contohnya sederhana nih, yang ada saat kita menyampaikan bahwa 80% mahasiswa belajar rutin 2 jam sehari memiliki IPK tinggi berdasarkan riset yang valid. Dan pathos adalah kemampuan pembicara untuk membangkit emosi audiens. Ini biasanya berupa rasa simpati nih, harapan, dan kekhawatiran. Misalnya ketika seorang pembicara menceritakan pengalaman hidupnya yang menyentuh untuk mengarahkan audiens melakukan satu aksi. Yang ketiga, kendala hambatan public speaking, upaya mengatasinya.
Yang ketiga, kendala dalam public speaking dan upaya mengatasinya nih. Dalam praktik public speaking maupun presentasi sering mengalami sejumlah hambatan. Yang paling umum adalah rasa gugup dan star fight-nya. Biasanya ditandai dengan detak jantung yang cepat, tangan berkeringat, dan suara bergetar nih. Hambatan ini adalah kurangnya persiapan, seperti tidak menguasai materi sehingga penyampaian menjadi tidak tertekstur. Uh, terus Lalu juga ada rasa kurang percaya diri nih. Penggunaan teknis seperti slide tidak muncul serta kesulitan mengatur suara. Misalnya artikulasi kurang jelas dan nada menonton. Saya pribadi pernah mengalami gugup saat presentasi. Suara saya bergetar karena saya tidak terlalu fokus pada rasa takut yang salah. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mulai melatih diri membicara depan kaca nih. Membuat outlines materi, melakukan latihan pernapasan diafragma, serta mencoba berpikir positif bahwa audiens sebenarnya ingin mendengar pesan saya, bukan mencari kesalahan saya. 4. Argumentasi terhadap pernyataan populer. Sekarang saya memberi argumentasi terhadap beberapa pernyataan sering menjadi dalam public speakingnya. Pertama, seorang public speaking harus membuat audiens tertawa. Ini tidak sepenuhnya benar. Humor boleh digunakan, tetapi tidak wajib. Humor hanya efektif jika relevan dengan konteks, tidak merusak pesan utamanya. Kedua, saya seorang introvert yang tidak bisa public speaking. Ini salah satu penelitian termasuk buku Quiet karya Susun Chan menunjukkan bahwa introvert justru bisa menjadi pembicaraan hebat karena mereka analisis reflektif dan mempersiapkan materi yang tidak matang. Kalau yang ketiga, public speaking adalah bakat bawaan. Ya, ini adalah mitos. Pembicara adalah keterampilan yang bisa dipelajari siapapun. Bahkan pembicara terbaik pun memulai dengan latihan bertahun-tahun nih. Yang keempat, hanya ekstrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Tidak benar, profesionalisme dalam public speaking tidak terkait pribadi melainkan teknik latihan. Yang kelima, saat gugup harus menggenggam benda, ya ini juga tidak relevan ilmiah. Lebih baik lakukan teknik pernapasan, grounding, dan latihan vokal efek menekan saraf. Yang kelima, analisis public speaking tokoh Najwa Shihab nih. Untuk bagian terakhir, saya akan melakukan analisis mendalam terhadap public speaking Najwa Shihab dalam teks X Jakarta berjudul Jurnalisme, Suara Publik, dan Masa Depan Demokrasi. Yang pertama, alasan saya memilih Najwa Shihab adalah karena kredibilitas sebagai jurnalis senior, gaya komunikasi yang tegas dan elegan, serta kemampuan menyampaikan kritik secara persuasif. Najwa juga memiliki storytelling yang kuat, etika komunikasi yang sangat baik, sehingga menjadi role model bagi banyak mahasiswa komunikasi termasuk saya nih. Kedua, kategori public speaking ini adalah semi formal secara konten dan struktur pembahasan, serius dan format, tetapi gaya penampilan natural dan cair khas TED Talks. Ketiga, konteks bagian ini adalah teks X Jakarta, sebuah forum sebagai ide pemikiran yang mendalami isu sosial kreatif dan inovasi. Lokasi berada di auditorium dengan setting penggunaan minimalis dan fokus sepenuhnya pada pembicara. Keempat, dari aspek komunikasi verbal, Najwa menggunakan diksi yang tajam dan padat dan memenuhi kriteria nih, mudah dipahami. Struktur pidato sistematis mulai dari pengantaran isu, data pengalaman pribadi sebagai jurnalis, hingga penutupan yang memiliki pesan moral, storytelling, dan retorika seperti repetisi dan pernyataan retoris. Aspek verbalnya juga sangat kuat nih, ya, kontak mata stabil, ekspresi wajah sesuai konteks, gerakan tangan tertekstur, postur tubuh yang tegap, penguasaan penggunaan saat baik. Najwa juga menggunakan jeda di waktu
yang tepat nih dari segi performa. Ritme bicara Najwa Shihab sangat dinamis, tidak monoton, dan mampu membawa audiens naik turun secara emosional. Intonasi terkontrol dengan baik, artikulasi jelas, setiap kata terdengar kuat. Oke, demikianlah pemaparan saya pengenalan public speaking Aristoteles, hambatan public speaking, argumentasi terhadap beberapa pernyataan populer, serta analisis mendalam terhadap performa Najwa Shihab. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman mengenai komunikasi yang efektif. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Dadah, see you, bye.